Kembali lagi di channel Semen Coding bersama saya Doni Yosafandi. Di video kali ini kita akan mendemokan sebuah aplikasi pelayanan service atau aplikasi inventory service buat HP dan komputer, tepatnya buat usaha servis HP dan komputer. Di sini kita develop menggunakan framework Code Editor. Di halaman Origin kita buat seperti ini. Dan di sini kan ada nama usaha, dan nama usaha ini sifatnya bisa diubah, jadi nggak statis. Di bagian adminnya nanti ada sebuah form yang bisa untuk mengedit data nama usaha, alamat, nomor telepon sampai teks yang ada di nota. Oke, kita lanjut saja. Oh ya, di aplikasi ini multi user, jadi yang bisa login ada 4 user. Pertama admin, kedua pramuniaga, istilahnya bagian yang menerima transaksi penerimaan barang dan pengeluaran barang. Yang ketiga itu teknisi, yang keempat itu user untuk mengecek kondisi barangnya. Oke, kita lanjut dari admin dulu. Nah, ini halaman dashboard dari hak akses admin, dimana di sidebar ada profil usaha, ada user, buat input admin baru, pramuniaga baru atau teknisi baru, ada data service. Data service ini bedanya dari semua back office dari teknisi dan pramuniaga, bedanya data service yang ada di admin, dia itu bisa mendelete data, jadi nggak cuma read aja. Ada complaint service, ada laporan ada dua, laporan sebelum dan laporan periode. Dari ini profil usaha, ini yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa di halaman login tadi kan ada namanya counter Semen Coding. Nah, ini datanya. Di sini bisa diubah sama tag nota, dan semua data ini juga tertampil di nota. Nanti misalkan ini bisa diubah sesuai nama usaha yang diinginkan. Lanjut di admin. Ini data admin baru, misalnya ingin membuat admin baru, ada delete, ada edit, ada add data. Ini pramuniaga, itu seseorang yang menerima transaksi penerimaan dan pengembalian barang. Teknisi, terus ini data service. Data service yaitu data keseluruhan. Di data service ini ada status untuk membedakan apakah barang sudah diambil atau masih proses atau bisa diambil. Maksudnya gini, saat barang masuk ke counter, berarti dia masuk status proses. Setelah ditangani sama teknisi dan kondisinya oke, baru dia masuk ke status bisa diambil. Dan saat user mengambil barangnya lagi, otomatis dia berubah menjadi sudah diambil. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di halaman data service ini ada icon buat delete. Ini khusus buat admin. Di halaman dashboardnya teknisi dan pramuniaga sama, ada data service, cuman dia nggak bisa delete. Coba kita zoom data. Misalkan ini data paling baru, ini kan paling atas yang paling baru. Kondisi barang, coba lihat lagi. Oke, ini coba kita lihat lagi yang kedua ini, yang
untuk tahun 1021. Nah, di sini udah jelas banget ada nota, nomor barang, oh ini alamatnya salah katanya. Ada nomor telepon, tanggal ambil, ada penerima, teknisi, kursi dan biaya. Di sini nggak bisa diedit, cuma bisa di-read. Oke, baik. Kalau yang ini kita lihat. Oke, ini datanya. Samsung, pemilik Santi Susanti, nomor Surabaya, nomor HP, kerusakannya apa, programnya apa, terima, penerima, teknisi, kondisi barang, tanggal ambil. Oke, ini data service dari hak akses admin. Terus ada komplain, ini komplain yang dilakukan oleh user jika servisnya nggak sesuai yang diinginkan. Ini gini. Ini atau HP masih bootloop, atau jadinya kurang sesuai. Terus laporan ada dua, laporan keseluruhan dan laporan periode. Misalnya laporan keseluruhan, coba kita lihat. Dia akan ekspor PDF. Coba kita ekspor. Nah, ini data dari hasil ekspor PDF tadi. Ini adalah keseluruhan dari semua data transaksi yang ada di aplikasi. Oke, kita lanjut ke laporan periode. Di laporan periode ini kita bisa melihat transaksi per minggu, per hari, per bulan sesuai tanggal yang kita inginkan. Misalkan saya ingin per bulan, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kita tampilkan. Nah, ini laporan per periode dari tanggal 1 sampai tanggal 31 dengan jumlah total 780.000. Ini bisa di-save ke PDF atau dicetak. Oke, kalian sesuai dengan keinginan. Cancel, kita back. Oke, ini tadi dari admin. Dalam dashboard admin terdiri dari beberapa usaha buat mengedit sebuah data dari usahanya, dari buat nampil di nota, nampil di halaman indeks login tadi. Terus ada user buat nginput data admin, atau teknisi, ada data service juga buat melihat data, untuk melihat komplain service, ada laporan. Laporan terdiri dua, laporan keseluruhan atau laporan periode. Kita lanjut ke pramuniaga, itu tugasnya untuk menerima barang dan juga mengembalikan barang dari user. Salah. Kita login. Nah, ini halaman dari pramuniaga. Sini ada profil, jadi misalkan dari pramuniaga ini namanya beri karyawan, ada data yang salah, itu namanya, username-nya, atau ingin mengganti nomor HP-nya, bisa di sini. Dengan syarat harus menginput passwordnya. Ini data service.
data service keseluruhan. Yang saya jelaskan tadi bahwa data service di Pramuniaga dan Teknisi itu beda. Dia nggak ada icon delete. Jadi hanya bisa zoom data aja. Ini transaksi service dari penerimaan barang. Kita coba simulasi. Oke, katakanlah HP smartphone. Pemiliknya Doni. Alamatnya dia Surabaya. Jalan Pahlawan, kayaknya aja. Nomor teleponnya, oke. Kerusakannya apa? Dia flash. Kelengkapannya cuma baterai aja. Save. Data penerimaan barang sudah tersimpan, oke. Inputan data tadi dia akan masuk di tabel service untuk paling atas. Sini ada ikon print untuk print nota. Kita klik. Nah, ini nota penerimaan service. Dari nota ada alamat. Dan ini juga ada complaint service, teks complaint service ini bisa diubah-ubah. Ada akses login untuk cek service. Nah, ini juga ada penerima. Jadi penerima ini sesuai dengan nama pramuniaga yang login. Jadi semua serba otomatis. Oh ya, tadi notanya juga otomatis. Jadi si pramuniaga ini dia nggak nginput nomor nota, jadi notanya otomatis. Soalnya dibuat otomatis karena takutnya ada nota barang yang sama. Itu sangat-sangat membingungkan untuk proses pencarian barang. Jika ada nota yang sama, makanya di sini dibuat otomatis. Untuk login ke aplikasinya cuma menggunakan username, nomor HP dengan nomor nota. Tinggal cetak atau di PDF. Jika oke, kita lanjut transaksi selanjutnya. Nah, untuk pengambilan barang kita lewati dulu. Saya pengennya dari teknisinya. Habis ini teknisi melakukan proses untuk HP dengan nota 1023. Kita logout. Oke, kita login dengan teknisi. Nah, ini elemen dashboard dari teknisi. Sama sih dari kayak Pramuniaga, ini juga ada profil juga. Misalnya teknisnya ingin mengupdate datanya, ada data service juga sama. Dia hanya bisa zoom data, nggak bisa push. Terus ini transaksi service. Oke, proses service saya jelaskan dulu. Sini ada icon yang bisa diklik dan icon yang nggak bisa diklik. Jika sudah diambil, maka dia nggak bisa diklik. Jika proses, tadi dia bisa diklik. Karena untuk mengedit data bahwa barang udah ada perubahan. Tapi jika bisa diambil, di sini dua icon ini, icon edit sama icon WA, dua-duanya bisa diklik. Jadi misalkan ada belum diambil, kita WA aja gini. Nah, ini isi WA dari nomor nota 1005. Dan kondisi oke, dan bisa diambil dengan biaya 60.000. Oke, kita simulasi yang tadi, yang pertama dari nota yang 1023 habis smartphone. Kita edit. Di simulasi ini diceritakan bahwa teknisinya udah mengerjakan barang.
dengan kondisinya oke, katakanlah dengan biaya flash sekarang itu sekitar 90.000. Simpan, update. Nah, dia ikonnya bisa diklik konfigurasinya. Jadi si teknisi langsung bisa memberi pengetahuan ke pemilik barang melalui ikon WA ini. Seperti ini, tinggal dikirim maka dia akan masuk ke aplikasi WA seperti biasanya. Oke, dari teknisi, terus habis dari teknisi ada, kan setelah dikasih pengetahuan gini kan pastinya si pemilik barang tahu kan bahwa si HP udah bisa diambil. Maka simulasi ini si HP dalam proses pengembalian barang. Jadi ini tugasnya dari pramuniaga. Tarik service, pengembalian barang. Nah, ini statusnya bisa diambil. Kita pilih account print. Nah, di sini akan meminta untuk menginputkan garansi. Garansinya berapa lama? Karena kan nanti si user ini kan bisa login juga sih, buat ngecek data, buat komplain juga. Nah, untuk membalas komplain tadi itu harus ada garansinya. Jika melebihi dari tanggal garansi ini, maka dia nggak bisa komplain lagi. Misalkan standarnya service kan biasanya itu 5 hari. Jadi tanggal 18 katakanlah diambil, berarti tanggal 23 masa garansinya. Kita print. Oke, ini nota pengambilan barang. Jadi sama seperti nota penerimaan, cuma bedanya di sini ada kondisi, biaya, dan nama teknisi. Di sini ada juga untuk login. Misalkan ada komplain service, saya menggunakan nomor ini. Bisa kita copy dulu. Oh, nggak bisa. Oke, 087 80 98 79. Kita catat dulu. Nanti kita mau login dengan menggunakan username ini. 08 9. Oke, ini nota pengambilan barang. Oke, back. Nah, kita logout. Kita login sebagai user. Misalkan seandainya servisnya nggak sesuai yang diinginkan atau belum sampai 5 hari kok udah rusak lagi. Ini dia username-nya. Terus ini passwordnya 1023. Kita login. Nah, ini halaman untuk user. Cek service, kode oke, sudah diambil maksudnya. Kita komplain service. Nah, ini form untuk komplain service. Misalkan di sini HP masih belum normal, gini aja. Kita submit. Oke, data udah masuk ke database-nya admin. Kita masuk sebagai admin, apakah datanya tadi masuk. Kita komplain service.
Oh, ini masuk HP masih belum normal. Oke, dan seandainya untuk komplain yang udah nggak aktif, seperti yang saya ajarkan di awal, kita ambil contoh data service yang lama aja, kita login pakai data service lama. Apakah bisa komplain atau tidak? Ini aja, tahun 2017, nota 1006. Nomor PIN-nya kita copy. Ini buat username. Notanya 1006. Oke, kita logout. Copy, masukkan di sini. Pas tadi notanya 1006. Login. Complaint service. Nah, dia tidak bisa karena udah habis garansinya. Jadi dia nggak bisa komplain. Ini cuma bisa ngecek doang. Ini cuma bisa ngecek doang sih. Oke, itu tadi simulasi aplikasi brand service menggunakan framework Codemeter dari senimancoding.com. Terdiri dari 4 level user, dari admin, pramuniaga, teknisi, dan user. Admin tugasnya dia bisa nginput data teknisi dan pramuniaga sekaligus melihat data service. Buat laporan itu melihat komplain service. Terus teknisinya dia melakukan transaksi perbaikan barang, hasil perbaikan barang, dan juga memberikan informasi ke user menggunakan akun WA. Sedangkan pramuniaga yaitu tugasnya untuk melakukan transaksi penerimaan dan pengambilan barang sekaligus membuat nota. Dan user itu cuma ngecek kondisi barang sesuai tanggal yang garansi yang diberikan saat pengambilan barang. Dan jika garansi itu habis, maka dia nggak bisa komplain. Hanya melihat sebuah histori bahwa barang udah jadi. Oke, sekian dari Seniman Coding. Jika berminat dengan source code-nya, bisa dilihat di deskripsi video. Ada kontak, bisa dihubungi langsung di situ. Oke, sekian, terima kasih dari saya, dan salam Seniman Coding.